Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu belakangan ini konstelasi politik di negara kita sepertinya udah mulai naik ya teman-teman, karena memang capres-capresnya udah pada nongol. Ada dua yang resmi, ada yang satu yang masih mungkin menunggu kita kan. Tapi yang jelas di media itu udah santer banget, saling ini ya, menyerang ya antar oposisi ya. Kalau saya lihat sih mungkin tokoh-tokoh capresnya juga, mereka juga saling mengenal, sahabat baik itu. Justru orang-orang yang di penyokong mereka, yang ikut mereka yang di bawah ini yang kayaknya semakin kepo gitu ya teman-teman. Jadi salah satunya yang paling sering saya temuin adalah di komen-komen itu, komen yang sinis tentang Anies Baswedan tuh. Sering banget gitu kan, sering, dan kayaknya mereka tuh senang banget kalau sepertinya kalau Anies Baswedan itu gagal maju jadi capres di Pilpres 2024 nanti. Kayaknya kan lucu banget teman-teman. Kan nggak lucu ya teman-teman kalau kemudian calonnya cuma satu atau apa gitu kan. Namanya kita juga negara demokrasi gitu kan. Lagian sepertinya Anies Baswedan juga nggak ambisius kan. Kalaupun beliau juga mungkin ada kemudian kedepannya ada ganjalan-ganjalan untuk maju di Capres 2024, sepertinya beliau bukan orang yang ambisius, nggak masalah buat beliau kan. Dan sepertinya kayaknya lucu ya teman-teman yang memang sepertinya nggak seneng Anies Baswedan maju di 2024. Mereka itu tampaknya kalah sebelum bertanding ya, takut ya sebelum bertanding tuh kan. Aduh, kayaknya ironis sekali ya gitu kan. Di lain sisi mereka selalu mengatakan bahwasannya Anies Baswedan itu udah ditinggal para pendukungnya juga yang nggak ada gitu kan. Apa kerja juga nggak bisa gitu kan, elektabilitasnya, popularitasnya juga rendah. Berdasarkan survei elektabilitasnya selalu nomor 3 gitu kan. Tapi di lain sisi mereka juga berupaya keras saja agar sepertinya supaya Anies Baswedan juga gagal ya nyapres 2024 nanti. Itu karena memang yang ketika saya lihat kan, ketika mereka di konten-konten mereka ya gitu kan, di konten-konten orang yang memang nggak seneng sama Anies Baswedan gitu kan. Anies Baswedan kayaknya ditinggal sama pendukungnya, kemudian kayaknya gagal nyapres gitu kan. Lucu teman-teman, ini negara demokrasi gitu kan. Biarlah mereka tempur duluan gitu kan, jangan sampai malu lah teman-teman, kemudian mau menang sebelum kalah, sebelum bertanding takut gitu kan. Kayaknya cemas banget gitu loh, cemas, kayaknya juga risau kalau Anies Baswedan tuh bisa maju di Pilpres 2024 nanti. Lagian kalau saya orang awam ya teman-teman, sepertinya apa sih gitu ya dosanya Anies Baswedan, kayaknya kok sepertinya serangannya bertubi-tubi terus dikucilkan seakan-akan kan ini kan. Apa gitu kan sebetulnya dosa dia itu apa, kesalahan beliau itu apa kan. Kayaknya juga orangnya low profile ya. Terus kalau bikin masalah-masalah besar di dunia perpolitikan di negara kita kayaknya nggak ada deh. Anies Baswedan kayaknya ya biasa-biasa aja ya gitu kan. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa sepertinya dia itu memang betul-betul seperti tokoh berbahaya gitu kan sepertinya. Kalau kita lihat, kalau orang awam lihat di media sosial terus di perkembangan politik akhir-akhir ini. Tapi intinya teman-teman ya lucu lah kalau yang bikin-bikin konten kemudian mengatakan wah ini gagal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Biarlah teman-teman, malu lah kita kan jelek-jelekin Anies tapi takut untuk berkompetisi dengan Anies Baswedan gitu kan. Negara kita itu negara demokrasi gitu. Alangkah sayangnya kalau calonnya cuma satu atau apa gitu kan nggak keren gitu kan teman-teman. Tapi yang jelas memang hingga saat ini
banyak sekali ya kalau di medsos tuh yang berupaya memang mendiskreditkan Anies Baswedan ya, dengan berbagai macam isu ya gitu kan, yang sebetulnya isunya juga semakin kesana semakin ngelantur gitu kan. Gimana gak ngelantur kalau dulu isunya adalah politik identitas gitu kan, orang yang intoleran, kemudian seseorang yang dekat dengan organisasi yang garis keras gitu kan. Kesininya muncullah kemudian keturunan imigran gitu kan, keturunan orang Yaman gitu kan, orang asing ya. Dia kan bukan orang asing, udah warga negara Indonesia kan. Kakek neneknya warga negara Indonesia, orang tuanya orang warga negara Indonesia gitu kan. Lari lagi katanya beliau itu agen barat gitu kan, agen Yahudi kan. Jauh kan dari Islam garis, dari orang yang dekat dengan organisasi garis keras, orang yang intoleran, orang yang membawa politik identitas, lari sekarang ke agen barat, bahkan agen Yahudi. Itu kan jauh ya teman-teman gitu kan. Ya saya juga mau ketawa gitu kan, walaupun saya orang awam gitu kan, yang benar-benar lah gitu. Kayaknya juga aneh. Terus kayaknya gembira banget gitu tokoh-tokoh yang memang nggak suka sama Anies Baswedan tuh di medsos tuh, wah ini nggak jadi dia gitu kan untuk maju gitu kan, karena koalisinya juga kayaknya kemungkinan besar terpecah gitu kan. Ya lucu lah, kalah sebelum bertanding teman-teman kalau kayak gitu. Cuman nggak apa-apa lah, kalau menurut saya sendiri pun Anies Baswedan sampai kalaupun gagal untuk nyapres di Pilpres 2024 nanti, ya baik-baik aja lah Anies Baswedan. Anies Baswedan ini nggak sembarangan ya, dia basic pendidikannya, tingkat intelektualitasnya tinggi kan, nggak sembarangan, lulusan UGM, lulusan dari 2 university yang lumayan terkenal di Amerika Serikat gitu kan, punya pengalaman rekam jejak di dunia kerja yang luar biasa kan. Kalaupun dia memang gagal maju di Pilpres 2024 ya, kita kan nggak tahu ya. Saya rasa ya nggak masalah buat Bapak Anies Baswedan itu kan. Pasti kalau dia mau ngajar, mau jadi dekan, mau jadi dosen juga berebutlah universitas-universitas itu untuk menerima beliau jadi dosen ataupun jadi pengajar ya teman-teman. Jadi kayaknya beliau bukan orang yang ambisius kalau saya lihat. Ya tampak kan beliau itu kalau kemudian dapat serangan kanan kiri depan belakang gitu kan, isunya macem-macem gitu kan, beliau juga santai aja kan, low profile aja. Bahkan hebatnya lagi beliau nggak ngerespon gitu, kalau yang noise gitu dia nggak ngerespon. Akhirnya kayaknya tambah keki, tambah kesal bahkan yang nyerang beliau. Tapi intinya itu teman-teman, sebetulnya kalau kemudian sampai memang beliau kemudian ada sesuatu ya, kita nggak tahu kan. Kalau kemudian beliau gagal nyapres, sebetulnya yang rugi memang rakyat ya, bangsa kita, karena memang kalau gagal maju di kompetisi gitu, karena memang salah satu memang kandidat yang lumayan komplit ya Anies Baswedan ini, kalau itu menurut saya. Tapi memang dunia demokrasi itu memang bebas-bebas saja semuanya, penuh dengan kebebasan ya. Itulah juga resikonya, memang semoga aja selalu dalam lindungan, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai maju ke depannya gitu kan, untuk Bapak Anies Baswedan. Karena memang nggak mudah ya, sekarang juga tampak kan memang pendekatan dari partai-partai tertentu kepada partai pengusung ataupun pendukung daripada koalisi perubahan Bapak Anies Baswedan kan. Sedangkan kita tahu memang mungkin juga kan tiap partai politik juga punya ambisi untuk mencalonkan kalau bisa capresnya ataupun cawapresnya kan, cawapresnya juga dari partai kader mereka gitu kan. Itu udah jadi rahasia umum gitu kan. Setiap partai politik itu rata-rata punya ambisi pribadi, ambisi pribadi untuk mencalonkan kader mereka kan, gitu kan. Ya, itu artinya memang masih banyak hal yang bisa terjadi gitu kan, kalau memang ada kemudian video-video ataupun konten-konten di media sosial yang mereka berasumsi, memprediksi bahwa bisa aja kemudian Anies gagal maju sebagai capres di 2024 ya, segala kemungkinan memang ada gitu kan. Tapi kalau menurut saya gitu kan, kalaupun memang nggak gagal gitu pun, gagal nyapres pun nggak masalah. Anies Baswedan itu orang yang laris lah kalau beliau itu kan, mau ngajar, mau jadi dosen kemana juga pasti berebut lah universitas untuk terima beliau.
beliau itu orang istimewa gitu. Tapi saya sendiri pribadi berharap bahwasanya beliau nanti tetap walaupun masih panjang jalannya tetap bisa maju di Pilpres 2024 gitu kan. Dan saya akan selalu mendukung beliau gitu kan, walaupun beliau juga nggak kenal sama saya, semampu saya lewat media sosial gitu kan, lewat media sosial, lewat HP saya gitu kan. Ya kan saya akan selalu membuat konten yang untuk mengenalkan beliau, fakta-fakta tentang beliau gitu kan. Karena memang saat ini juga banyak konten dari media-media dari media medsos juga kan yang memang menyerang, mendiskreditkan Anies Baswedan gitu kan. Artinya kalau kemudian kita berdoa kepada minta memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita diem aja gitu kan, teman-teman. Kemudian kita diem aja berpangku tangan gitu kan, sebenarnya itu juga kurang tepat gitu kan. Kalau saya ya berharap, berdoa gitu kan, semoga beliau dapat perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lempang jalannya menuju 2024 nanti. Di lain pihak saya pun akan selalu berusaha sesuai dengan kemampuan saya, mampunya yang bikin konten di sore hari kayak gini gitu kan, seadanya lah. Kalau yang lain-lain tuh ruangannya ruangan kayak studio segala macam ya mungkin ada yang membiayai ya teman-teman. Saya secara pribadi memang salut ya terhadap kemampuan Anies Baswedan itu. Kalau saya lihat memang komplit beliau kan, dan saya berharap beliau akan sukses sampai 2024 nanti lancar ya teman-teman. Dan saya berharap juga teman-teman yang nonton video ini ya, kalaupun kalian juga berharap Anies Baswedan menjadi sukses 2024 nanti, ya komen-komen lah gitu kan, komen-komen, kita saling kenalan, saling menjalin silaturahmi gitu kan. Artinya bukan berarti cuman mendukung doang kemudian kita nggak berusaha. Berusahanya yang paling kecil, saya berusaha semampu saya akan selalu memperkenalkan kepada khalayak umum gitu kan. Walaupun Anies Baswedan itu juga memang udah terkenal mungkin di kota-kota besar gitu kan. Kalau di kampung, di pelosok-pelosok mungkin ya banyak juga yang belum tahu. Mungkin dengan kita membuat konten-konten lihat media sosial ini bisa membantu memperkenalkan beliau kepada masyarakat luas ya gitu kan, tentang fakta-fakta ataupun prestasi beliau, tentang hal-hal yang positif tentang beliau gitu kan. Itu aja. Kalaupun nanti juga kalah ketika maju di 2024 kalah ya, sebagai supporter ya kita jadi supporter yang baik-baik lah gitu kan. Ya kalau memang udah takdirnya mau kalah gimana lagi, yang penting kita udah berdoa kemudian berusaha kan gitu kan. Artinya kalaupun nanti yang terpilih yang lain pun gitu kan, seperti Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, ya semoga aja Indonesia mendapatkan pemimpin yang terbaik gitu kan, bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa kita ya ke depannya dan memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di bangsa kita. Sepertinya itu teman-teman, semoga dengan membuat konten ini banyak teman-teman yang mungkin semakin mengenal secara mendalam tentang Anies Baswedan gitu kan, mengenal tentang fakta-fakta tentang beliau, juga mengenal tentang hal-hal positif tentang beliau. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Bernuwun.